Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Islam Peradaban Melayu pada hari ini akan membahas hubungan antara Islam dan peradaban Melayu. Kami kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Elsie Julianti, Vidya Ramadhani, Dian Islamiwati, Ferdian Saputra, Muhammad Ridho Irsyad akan menyajikan studi kasus tentang hubungan Islam dan peradaban Melayu dalam video ini. Langsung saja kita masuk ke materinya. Islam dan peradaban. Islam adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan peradaban adalah produk akal budi manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya. Sebagaimana dikatakan J. Suyuti, Pulungan, adanya peradaban Islam tidak lain bahwa Islam adalah sebuah keyakinan dan tindakan yang didasarkan pada wahyu Allah dan dijelaskan oleh sabda-sabda Rasul. Islam sebagai sistem keyakinan atau kepercayaan melalui pemikiran-pemikiran para ulama dalam koridor Islam, dan sistem keyakinan menghasilkan tindakan hablum minallah dan hablum minannas. Maksudnya di sini adalah apapun yang kita lakukan dalam mengamalkan ajaran Islam menghasilkan peradaban dalam berbagai aspek kehidupan. Teori penyebaran Islam di Melayu. Menurut Muhammad Naqib Al-Attas, ada beberapa teori tentang kedatangan dan penyebaran Islam di Kepulauan Melayu, antara lain yaitu faktor perdagangan, faktor perkawinan yaitu antara pendatang Muslim dengan wanita pribumi, faktor permusuhan antara orang-orang Islam dan orang Kristen, faktor otoktomi atau keadaan di mana sesuatu itu dianggap telah ada, faktor penghargaan nilai ideologi Islam, serta faktor politik seperti mundurnya kerajaan Hindu dan Buddha. Dari berbagai sumber yang dibaca, faktor perdagangan paling sering dikemukakan sebagai penyebab terjadinya sebaran peradaban Islam. Islam muncul di Nusantara disebabkan kehadiran pedagang-pedagang Muslim dari negeri Arab dan Persia sejak abad ke-7 sampai abad ke-9 Masehi. Dengan ramainya kegiatan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan kaum muslimin pada abad-abad berikutnya, terutama dari abad ke-11 hingga abad ke-17 Masehi, perkembangan agama Islam ikut marak pula. Pada mulanya komunitas Islam tumbuh di kota-kota pesisir yang merupakan pelabuhan utama atau transit pada zamannya. Di sini tidak sedikit pedagang muslim asing itu tinggal lama dan kawin dengan penduduk setempat. Selanjutnya, mari simak video berikut untuk penjelasan lengkap studi kasus Islam dan peradaban Melayu yang dipengaruhi dunia perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga belajar dan siswa sekalian, pernahkah kalian mendengar cerita tentang kapan agama Islam masuk ke Kepulauan Nusantara dan apa sebabnya Islam berkembang pesat serta mudah diterima oleh penduduk Indonesia? Perlu kita ketahui bahwa agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia dengan jalan damai dan tanpa kekerasan atau paksaan. Masuknya agama Islam di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kegiatan pelayaran dan perdagangan pada masa lampau. Kalian ingat bahwa kegiatan pelayaran dan perdagangan di perairan Nusantara telah berlangsung sejak awal tahun Masehi. Pada waktu itu, banyak pedagang dari India dan Cina yang mengadakan hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Indonesia. Kegiatan pelayaran dan perdagangan ini semakin hari semakin berkembang ramai. Selanjutnya, pada sekitar abad ke-7 dan 8, pedagang-pedagang Islam dari Timur Tengah banyak yang datang berlayar ke Selat Malaka hingga ke perairan Nusantara kita. Pada masa itu, di Indonesia telah berdiri kerajaan terkenal bernama Sriwijaya. Karena Sriwijaya ketika itu
merupakan bandar terbesar, tempat singgah dan bongkar muat barang-barang dagangan yang dibawa para pedagang dari Kepulauan Nusantara maupun dari luar. Maka kemungkinan besar termasuk para pedagang dari Timur Tengah yang singgah pula di Sriwijaya. Oleh sebab itu, para pedagang Islam yang telah mengenal Sriwijaya menyebutkan Sriwijaya dengan istilah Zabak atau Zabai. Berkembangnya hubungan perdagangan antara pedagang-pedagang Islam dengan pedagang-pedagang Indonesia membawa pengaruh masuknya agama Islam ke Indonesia. Pada umumnya, para pedagang Islam sambil berdagang mereka memperkenalkan atau mengajarkan pula agama Islam kepada pedagang maupun penduduk setempat. Melalui hubungan dagang inilah penduduk Indonesia mengenal ajaran agama Islam untuk selanjutnya secara sadar mereka memeluk agama Islam. Sekitar abad ke-11, Islam telah sampai pula di Pulau Jawa. Keterangan ini diperoleh berdasarkan bukti ditemukan sebuah batu nisan atau makam yang bertuliskan huruf Arab. Batu nisan yang berangka tahun 1082 ditemukan di lereng atau di dekat Gresik. Tulisan pada batu ini memuat keterangan tentang wafatnya seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun. Keterangan lain tentang berkembangnya agama Islam di Indonesia bersumber dari catatan perjalanan seorang yang bernama Marco Polo pada tahun 1992. Dia adalah seorang musafir dari Venesia, Italia. Dalam perjalanan menuju Tiongkok, Marco Polo singgah di Aceh Utara. Dari persinggahannya itu, ia menceritakan bahwa di Perlak banyak penduduk yang beragama Islam dan banyak pula pedagang dari Gujarat atau India yang giat menyiarkan agama Islam. Berdasarkan keterangan tersebut, jelas bahwa selain pedagang-pedagang dari Gujarat atau India yang aktif menyiarkan agama Islam di Kepulauan Nusantara, perlu diketahui bahwa pedagang-pedagang Gujarat sejak abad ke-10 telah menganut Islam. Agama-agama Islam mula-mula berkembang di kota-kota dagang atau di sekitar bandar tempat persinggahan pada pedagang Islam. Agama-agama Islam mula-mula berkembang di kota-kota dagang atau di sekitar bandar tempat persinggahan para pedagang Islam. Daerah yang mula-mula menjadi daerah Islam adalah Perlak dan Samudra Pasai. Kemudian meluas ke Pulau Jawa seperti Gresik, Tuban, Demak, Cirebon, dan Banten. Baiklah, sekian penyajian studi kasus kelompok kami. Jika ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Jika ada maksud yang salah mohon dikoreksi. Saya Auxilianti undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.